Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Duvita Ruslawati, perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan Arung Wilianti, Siti Nurul Amimah, dan saya sendiri Duvita Ruslawati akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penyakit syaraf. Nah, tema yang kami ambil adalah sindrom Tourette. Sindrom Tourette merupakan gangguan sistem syaraf yang dimana penderitanya tidak bisa mengendalikan gerakan atau suara-suara tertentu yang biasa disebut dengan tics. Biasanya sindrom ini diderita pada masa kanak-kanak, yaitu umur 2-15 tahun. Bahkan artis dunia ada yang menderita sindrom ini loh teman-teman. Biar lebih jelasnya mungkin teman-teman bisa melihat tayangan berikut. Sindrom Tourette adalah gangguan yang membuat pengidapnya tiba-tiba melakukan gerakan atau ucapan berulang-ulang tanpa disadari. Coba perhatikan gerakan mata dan leher Billie Eilish. Seperti yang kita lihat, Billie Eilish mengidap sindrom Tourette dalam film dokumenternya. Sindrom ini sudah diderita oleh Billie Eilish sejak kecil. Sindrom ini berkaitan dengan sistem syaraf dan biasanya dimulai pada usia 2-15 tahun. Sindrom Tourette adalah kondisi yang tidak bisa disembuhkan. Pengobatannya hanya bertujuan untuk mengendalikan gerakan tics yang mengganggu aktivitasnya sehari-hari. Saya Siti Nurul Amimah akan melanjutkan pembahasan mengenai penyebab sindrom Tourette. Sebetulnya penyebab sindrom Tourette ini belum diketahui secara pasti karena masih banyak dugaan-dugaan multifaktor yang menyebabkan sindrom Tourette ini terjadi. Nah, yang pertama secara ringkas, penyebab sindrom Tourette ini karena cacat pada struktur, fungsi, atau zat kimia yang menghantarkan impuls saraf atau neurotransmitter. Kemudian yang kedua yaitu kelainan gen yang diwarisi orang tua pada anak. Dan yang ketiga itu faktor lingkungan. Oke, baik, kita beranjak dari faktor yang pertama. Faktor neurokimiawi, yaitu lemahnya pengaturan dopamin di nukleus caudatus, juga ketidakseimbangan serta hipersensitivitas terhadap neurotransmitter, terutama dopamin dan serotonin. Seperti yang kita ketahui ya teman-teman, pada mata kuliah Anvisman, peran neurotransmitter dopamin ini sangat amat penting. Nah, pada studi neuroimaging, ada ketidaknormalan sistem dopaminergic di dalam korteks prefrontal dan striatum otak. Nah, pada penderita sindrom Tourette ini terjadi peningkatan densitas transporter dopamin presinap dan reseptor dopamin D2 posinap, yang berarti terjadi peningkatan uptake dan release dopamin. Di sistem saraf pusat, neurotransmitter dopamin atau biasa disingkat DA merantai bermacam-macam fungsi fisiologis termasuk pengaturan aktivitas lokomotorik, proses kognitif, sekresi atau pengeluaran neuroendokrin, dan pengendalian perilaku yang termotivasi atau motivated behavior, termasuk mekanisme emosi, afektif, dan pemberian penghargaan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, karena penyebab sindrom Tourette ini belum diketahui secara pasti, ternyata jalur dopaminergic ini bukanlah satu-satunya yang bertanggung jawab atas munculnya gejala dari sindrom Tourette ini. Faktor lain juga berperan, yaitu rendahnya kadar serotonin, glutamat, dan AMP siklik. Penyebab yang kedua yaitu kelainan gen yang diwarisi orang tua pada anak. Nah, secara genetik, sindrom Tourette ini merupakan kondisi poligenik yang berpola sex influence autosomal dominan. Jadi, di sini ada beberapa lokus kandidat dari sindrom Tourette, itu yaitu berhasil ditemukan pada lokus 18q22. Namun, pada riset selanjutnya menemukan lokus potensial itu di kromosom 2p23.2, 3,4q, 5, 8q, 9, 10, 11, 13, dan 19. Nah, sindrom Tourette ini terjadi 50% pada kembar monozigot dan 8% pada dizigot.
Ada studi kasus anak kembar dan keluarga menunjukkan bahwa sindrom Tourette ini adalah kelainan bawaan atau keturunan. Meskipun studi keluarga awal menyarankan mode dominan autosomal dari warisan, atau gangguan dominan autosom adalah salah satu di mana hanya satu salinan gen yang rusak diwariskan dari salah satu orang tua diperlukan untuk menghasilkan gangguan ini. Nah, studi yang lebih baru ini menunjukkan bahwa pola pewarisan jauh lebih kompleks. Nah, meskipun mungkin ada beberapa gen dengan efek substansial atau sesungguhnya, ada juga kemungkinan bahwa banyak gen dan efek yang lebih kecil dan faktor lingkungan lebih berpengaruh dalam pengembangan sindrom Tourette ini. Studi genetik terkait dengan sindrom Tourette ini juga menunjukkan bahwa beberapa bentuk ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder dan OCD atau Obsessive Compulsive Disorder secara genetik terkait dengan sindrom Tourette, tetapi ada sedikit bukti untuk hubungan genetik antara sindrom Tourette dan masalah neurobehavioral lain yang umumnya terjadi secara bersamaan dengan sindrom Tourette ini. Yang terakhir yaitu faktor lingkungan. Baik menurut teori autoimun, sindrom Tourette ini ditimbulkan oleh gangguan autoimun pada anak yang berhubungan dengan infeksi Streptococcus. Selain itu, kadar besi dan ferritin yang lebih rendah pada penderita sindrom Tourette sesuai dengan keadaan gangguan gerak lain, memberi kesan bahwa rendahnya besi dapat menjadi penyebab tik atau gerakan yang ditimbulkan oleh penderita dari sindrom Tourette ini. Kemudian simpanan besi yang rendah dapat berkontribusi terhadap hipoplast nucleus caudatus dan putamen, meningkatkan kerentanan terhadap tik atau memperberat tik. Tapi penyebab-penyebab yang sudah disebutkan tadi itu hanya dugaan-dugaan karena penyebab yang pasti belum diketahui sampai sekarang. Meski penyebabnya belum pasti, namun ada sejumlah resiko yang membuat seseorang terkena sindrom Tourette ini. Baik teman-teman, di sini terlihat ada gambar mekanisme fisiologis pada penderita sindrom Tourette. Jadi pada saat penderita sindrom Tourette mengalami serangan tik, itu terjadi aktivasi multifokal di otak seperti di korteks premotorik lateral dan juga medial, korteks cinguli anterior, korteks prefrontal, dorsolateral rostal, korteks parietal interior, putamen, nucleus caudatus, korteks motorik primer, area Broca, gyrus temporal superior, insula, dan claustrum. Nah, hal ini menunjukkan keterlibatan daerah paralimbik, bahasa, dan sensori motorik. Oke, secara spesifik, ketidaknormalan sirkuit kortikostriatotamolokortikal ini melibatkan inhibitory interneuron di ganglia basal yang dapat berhubungan dengan patogenesis dan persistensi beragam pada kasus sindrom Tourette ini. Beberapa neurotransmitter dalam sirkuit kortikal striatal telah terlibat beberapa faktor etiologi yang berkontribusi, termasuk dopamin, GABA atau asam gamma aminobutirat, glutamat, dan asetilkolin, dan juga yang lain-lain. Malfungsi sirkuit ini dapat berkontribusi terhadap perilaku semi-otonom fragmenter yang bermanifestasi sebagai tik. Nah, ganglia basal terutama nucleus caudatus dan korteks prefrontal inferior berhubungan dengan perkembangan dari penyakit sindrom Tourette ini. Sirkuit ganglia basal dan kortikal juga berperan pada fungsi motorik dan pembentukan kebiasaan. Disfungsi ganglia basal telah lama diketahui sebagai penyebab utama dari gejala tik. Nah, teman-teman, selain itu, di otak penderita sindrom Tourette terjadi penurunan 5% volume nucleus caudatus, namun abnormalitas seluler yang mendasarinya belum jelas.
Selanjutnya yaitu macam-macam dari sindrom Tourette ini ada 4. Yang pertama yaitu transient tic disorder atau gangguan tik sementara. Hal ini tidak terjadi lebih dari 12 bulan, namun minimalnya itu 1 bulan. Kemudian yang kedua yaitu chronic tik disorder, di mana gangguan tik motorik dan atau vokal kronik ini terjadi bersamaan namun tidak lebih dari 1 tahun. Kemudian yang ketiga yaitu tik disorder nose atau not otherwise specific atau gangguan tik yang tidak tergolong. Kemudian yang terakhir yaitu sindrom Tourette yang terjadi secara terus-menerus yang lebih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan diagnosis, langkah-langkah penanganan dan pengobatan dari sindrom Tourette. Diagnosis muncul pertama kali pada usia kurang dari 18 tahun dan harus minimal 1 tahun, maka bisa dikatakan sindrom Tourette. Sindrom Tourette bisa diderita seumur hidup, remisi, atau berhenti sementara dan kambuh kembali. 80% yang menderita sindrom Tourette gejalanya akan berkurang, dan 20% lagi setelah di umur 18 tahun malah semakin berat. Untuk langkah-langkah penanganan adalah pasien tuh harus berusaha rileks, kemudian tuh mengatur pola nafas, dan pasien berusaha senyaman mungkin agar tidak stres. Untuk cara pengobatan, probabilitas itu kecil sekali, maka yang dapat dilakukan adalah mensupport pasien. Peran lingkungan dan peran keluarga itu sangat penting sekali untuk memberikan semangat. Kemudian ada konsultasi dan terapi. Terapi tidak harus dengan obat-obatan, tetapi dengan terapi psikologis, terapi sosial, terapi perilaku. Terapi ini bertujuan untuk melatih kesadaran pasien akan sekitar dan melatih kontrol gerakan. Dan jika tidak bisa lagi, maka menggunakan obat-obatan. Dan opsi yang terakhir adalah dengan operasi. Operasi ini dinamakan dengan DBS, Deep Brain Stimulation, di mana ditempatkan device alat ke dalam otak pasien dengan alat kabel elektroda ditaruh di dada untuk mengatur impuls, sehingga ketika terjadi tics maka tuh pasien bisa mengatur. Tetapi operasi ini tuh dikhususkan untuk gejala yang parah dan tidak bisa ditangani dengan terapi lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.